Ada satu kisah yang menarik. Ini berkenaan dengan sholat. Artinya sholat kita mesti ada khusyuk, mesti ada khudur, mesti ada khudu, ya, mesti ada syuhud. Biar sholat kita berbobot, sholat kita benar-benar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kisah dalam kitab Kifayatul Adqiya wa Minhajul Asfiya. Syed Bakri Syato menceritakan satu kisah. Ini mudah-mudahan pelajaran buat kita, biar kita sholatnya khusyuk, ya, biar kita benar-benar sholatnya berbobot. Dulu ada orang, dia sholat malamnya rajin, sholat malamnya nggak ketinggalan, nggak kayak kita. Kalau kita sholat malamnya kalau nggak punya duit doang, ini sholat malamnya rajin banget. Sampai di satu ketika dia tidur, faro'a qasran aziman musyidan 'aliyan, dia melihat satu istana yang begitu indah, yang tinggi itu istana. Dalam tidurnya dia mimpi melihat satu istana yang megah, yang indah, sampai membuat dia kagum terhadap istana tersebut. Kemudian orang tersebut mengatakan, laita syi'ri liman hadal qasr, boleh nggak saya tahu buat siapa sih istana ini? Nah, dia bertanya, boleh nggak saya tahu buat siapa istana ini? Ada suara, ya, ada jawaban, innahu lak, itu istana kamu, itu istana dari pahala sholat malam yang kamu lakukan semalam. Tapi ketika dia jalan, dia lihat istana tersebut ada dua balkon, dua tiang, ya, yang jatuh. Ada dua balkon yang runtuh. Sehingga dia mengatakan, laukana alaihi lakana ahsan, laukana ta alaihi lakana ahsan. Seandainya dua balkon tadi ada, nah itu lebih bagus. Istana itu tentu sangat bagus. Akhirnya ada suara, sebenarnya istana itu ada balkonnya dan itu untuk kamu. Tapi karena kamu ketika sholat semalam, kamu ketika sholat kamu menengok, kamu tidak sengaja kamu nengok di dalam sholat kamu, maka ketika itu juga dua balkon Allah runtuhkan, sehingga istana tersebut mengurangi rasa indahnya. Begitu juga ada kisah masih tentang sholat dari Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Ini seorang waliyah yang begitu tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dikatakan ulama, nanti di hari kiamat ketika ada seruan rijal, maka yang pertama kali menjawab adalah Sayyidatuna Maryam, yang kedua adalah Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Saking tinggi derajatnya Sayyidah Rabi'ah. Sayyidah Rabi'ah ini dapat magom ini nggak serta-merta orang bikin. Mujahadanya luar biasa. Dia ini bapaknya miskin, ibunya miskin, tapi orang soleh. Sampai Sayyidah Rabi'ah ini dikatakan oleh Syekh Fariduddin Al-Abtar dalam kitab Tadhkiratul Auliya, ketika malam dilahirkan Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, itu bapaknya nggak punya apa-apa, nggak punya makanan, nggak punya minuman, satu potong atau satu helai kain pun buat ngebedong nggak ada. Bahkan minyak buat pelita, buat lampu nggak ada. Jadi ketika Sayyidah Rabi'ah dilahirkan itu gelap, makanan nggak ada, minuman nggak ada, buat minyak buat ngeborehin kulit Sayyidah Rabi'ah juga nggak ada, bedong juga nggak ada. Jadi benar-benar sangat dalam kesempitan, dalam kesulitan. Sampai bapaknya Sayyidah Rabi'ah menangis, istrinya lebih-lebih, ibunya Sayyidah Rabi'ah lebih-lebih. Bahkan sampai ibunya itu menyuruh kepada bapaknya untuk pergi ke tetangga, meminta minyak, ya, minyak untuk lampu, biar lampu di rumahnya itu nyala. Seenggak-enggaknya bang, biarin dah makanan nggak ada dah,
minuman nggak ada, yang penting lampunya nyala gitu kan. Kita lampu nggak nyala ngenes banget gitu. Tapi bapaknya ini benar-benar orang soleh yang nggak mau minta, yang benar-benar walaupun miskin nggak mau minta, nggak seperti orang sekarang. Lebih banyak yang mengharapkan dari orang lain, bukan tangan di atas, tapi kebanyakan tangan di bawah. Tapi bapaknya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah orang yang masya Allah istighna anin nas, dia nggak mau sebenarnya, cuma karena emang tuntutan ya dari istrinya suruh minta minyak, akhirnya dia pergi ke tetangganya. Subhanallah, ketika datang ketuk pintu ke tetangga yang satu sampai ke tetangga yang lain, tidak ada satupun yang membukakan. Subhanallah, ya mungkin karena emang nggak mau. Sampai ketika pulang ke rumahnya, dia nggak mendapatkan apa-apa. Tapi dia bilang sama istrinya, wahai istriku, tidak ada satupun yang membukakan pintu. Sampai istrinya menangis, ya sudah bang, nggak apa-apa dah. Akhirnya dalam kegelapan, ya, dalam kesulitan, dalam kehimpitan, dalam kesedihan, akhirnya bapaknya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah tertidur. Nah, dalam tidurnya dia bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam tidurnya ayahnya Sayyidah Rabi'ah berjumpa dengan Nabi. Nabi tersenyum. Nabi mengatakan, la tagtamma, jangan kamu sedih. Wahai ayah Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, jangan kamu sedih. Anakmu ini bakal jadi wali besar. Anakmu ini nanti bakal memberikan syafaat 70.000 daripada umatku. Jangan kamu sedih. Besok, ini kata Rasulullah, besok kamu pergi ke hakim di kota Basrah yang bernama Isa bin Zidan. Kamu pergi, kamu bilang sama hakim tersebut, sama Isa tersebut, Rasul menyampaikan salam kepada kamu. Katakan kepada dia kalau dia itu baca sholawat setiap malam 100 kali. Dan setiap malam Jumat dia baca sholawat kepada saya 400 kali. Dan semalam nih malam Jumat dia lupa baca sholawat kepada saya. Dan sampaikan kepada Isa hakim tersebut kalau dia suruh mengganti dari sholawatnya dengan memberikan kamu 400 dinar. Akhirnya nih bapaknya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah terbangun. Kaget ya. Ketika kaget dia terbangun, besoknya dia pergi ke hakim tersebut. Dia mengatakan sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dia katakan kepada hakim tersebut, ya bahwasanya kamu ini baca sholawat setiap malam 100 kali. Dan semalam kamu lupa baca sholawat kepada Rasulullah. Dan Rasulullah menyuruh saya untuk kamu ini memberikan kepada saya 400 dinar sebagai ganti sholawat yang kamu baca setiap malam. Dan Rasul menyampaikan salam kepada kamu. Itu subhanallah, Isa hakim tersebut, Isa bin Zizan hakim tersebut sangat gembira karena dapat salam dari Rasulullah SAW. Gembira banget. Sampai dia nggak tanya lagi, dia nggak pikir panjang lagi, langsung dia ambil uangnya, dia berikan 400 dinar kepada ayah daripada Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Kita tahu 1 dinar itu kurang lebih 2,5 juta. Taruh udah 2 juta ya. Kalau 2 juta kali 400 berarti 800 juta. Ini bukan uang sedikit. Dia berikan 400 dinar ke ayahnya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Bahkan saking senangnya dia sedekah kepada fuqara masakin, dia berikan 2.000 dinar. Ini enggak sedikit. Ini uang yang banyak. Jadi walhasil ayahnya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah dia pulang ke rumahnya, dia bawa uang 400 dinar. Subhanallah, tidak lain karena dari kecil Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah sudah mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu. Walaupun kalau kita baca kisahnya ya sangat sedih ya. Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah ini nggak lama ditinggal ibunya, ditinggal bapaknya, sampai saudaranya ini terpecah. Sampai Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah jadi budak, dijual jadi budak, tapi bukan sembarang budak ya. Budak yang rajin ibadah, siang buat puasa, malam buat munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan paling sedikit Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah itu kalau sholat 1000 rakaat. Jadi sholatnya setiap malam 1000 rakaat. Nah kalau kita berapa rakaat gitu ya. Jadi istri kita kalau pengen seperti Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, maka banyak-banyak ibadah kepada Allah Subhanahu
Satu ketika Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, ya, beliau sholat di malam hari. Kemudian beliau tertidur, dikisahkan. Dalam tidurnya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah melihat ada satu pohon yang indah sekali. Fara'at sajaratan hasanatal mandar, thayyibatar raihah, khadratal arzaq, awraq basiqatal furu'. Ya. Satu pohon yang sangat indah, bagus, wangi, daunnya begitu hijau, ya. Rantingnya begitu tinggi, ya. Begitu indah pohon. Kemudian di pohon tersebut punya buah yang sangat indah, bahkan dikatakan di sini kathadil abkar, ya. Thadiun, ya. Ini kalau bahasa Indonesia takut jorok, ya. Ada buah dada gitu, ya. Dari seperti thadiun abkar, perawan. Saking indahnya. Yang mana buah tersebut di waktu siang seperti matahari, di waktu malam seperti rembulan, sampai membuat Sayyidah Rabi'ah terkesima, ya, kagum, takjub, dan beliau mengatakan laita syi'ri liman hadhihi syajarah, kalau boleh saya tahu untuk siapa pohon ini. Ada jawaban, ada suara mengatakan bahwasanya itu buat kamu, itu pahala dari beberapa rakaat yang kamu kerjakan semalam. Akhirnya Sayyidah Rabi'ah mendekat pohon tersebut, kemudian berjalan di bawah pohon tersebut, dan beliau mendapati ada beberapa buah, ya, yang jatuh dari pohon tersebut, dan buahnya itu warnanya kalauni dhahabil ibris, seperti warna emas murni, ya. Indah banget warna emas murni, ya. Akhirnya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah beliau mengatakan, seandainya buah ini tidak jatuh, tidak gugur, masih ada di pohon tersebut, maka pohon tersebut kana ahsan, sangat bagus. Akhirnya ada suara yang mengatakan sebenarnya pohon itu memang buahnya, buah yang berwarna emas murni itu ada di pohon tersebut. Cuma ketika kamu sholat, kamu berpikir, waktu kamu sholat semalam, kamu ada pikiran, kamu memikirkan sesuatu, ya, ajin. Kata suara tersebut, kamu memikirkan adonan tepung, apakah tepung itu basi atau tidak basi. Jadi ketika sholat kamu kepikiran tepung. Seandainya kamu sholatnya khusyuk, tidak kepikiran tepung, maka buah tersebut masih ada di pohon tersebut. Jadi subhanallah, ya, sangat sayang sekali kalau kita sholat sunnah tarawih tapi kita meninggalkan sunnah-sunnah dan adab-adabnya. Maka perhatikan sholat sunnah tarawih kita, biar benar-benar sholat sunnah tarawih kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mendapatkan ampunan dari dosa-dosa kita yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin.